Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Calon Mandiri ya. Nah, di sini kita akan bahas nih, ya kenapa sih untuk banyak yang gagal di FB Pro ya. Jadi memang menjadi konten kreator itu nggak mudah ya. Jadi nggak mudah dan juga nggak bisa cepat ya. Nah, jadi salah satu banyak sekali kesalahan untuk di FB Pro ini. Ya, dan di sini langsung saja saya langsung masuk di akun saya dan alhamdulillah ya. Untuk akun ini itu sudah mendapatkan monetisasi konten ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah kenapa ya banyak yang gagal menjadi konten kreator di FB Pro ya. Dan untuk saat ini ya sebenarnya di FB Pro ini memang lagi banyak perubahan ya. Jadi apalagi untuk versi saat ini kita itu harus bisa mendapatkan undangan. Jadi monetisasi konten ini itu adalah versinya undangan. Ketika memang akun kita bagus ya dari FB akan memberikan monetisasi konten kepada kita, dan ketika memang kita belum mendapatkan monetisasi konten ya itu kita bisa mendapatkan penghasilan. Caranya adalah kita menggunakan fitur affiliate. Nanti bisa cek saja video saya sebelumnya ya. Baik, jadi pertanyaannya adalah di sini kenapa konten kreator FB Pro itu banyak yang gagal ataupun banyak yang nyerah ya. Jadi salah satu yang pertama ya mungkin pengennya cepat ya. Jadi untuk menjadi konten kreator, untuk bisa mendapatkan penghasilan, untuk bisa mendapatkan hasil, itu tidak bisa dengan cara yang instan. Ya, itu nggak bisa cepat ya, karena banyak yang pengennya cepat ya. Di dunia nyata saja, kita pengen bisa mendapatkan penghasilan, yaitu kita butuh proses, ya butuh kerja keras. Jadi banyak sekali yang nggak sabar di FB Pro. Dan juga udah nggak sabar, kemudian yang kedua adalah tidak memahami di bagian dari kebijakan monetisasi konten itu sendiri. Ya, jadi banyak yang mungkin menggunakan konten re-upload, editing setengah-setengah, ujung-ujungnya bukan videonya rame, malahan videonya terkena pelanggaran. Jadi Facebook saat ini memang banyak ya, banyak menonaktifkan monetisasi ataupun profil kita di FB Pro dan juga fanspage ya. Itu banyak sekali yang dismonet. Nah, kenapa ya? Karena banyak sekali yang mungkin ya dianggap dari FB ini melanggar kebijakannya, termasuk menggunakan musik ya. Musik juga sama ya. Jadi untuk di akun saya sendiri di sini, musik yang saya pakai dari tahun 2023 ya kalau nggak salah, itu di tahun 2025 ini itu baru terkena pelanggaran. Jadi musik juga beresiko ya. Jadi seperti itu. Nah, yang pertama adalah di FB Pro ini memang untuk monetisasi konten saat ini nggak bisa kita andalkan. Jadi yang saya andalkan adalah saya menggunakan fitur affiliate juga, tetapi saya membuat akun yang beda. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi salah satu kenapa banyak yang gagal di FB Pro, yang pertama tidak memahami kebijakan monetisasi konten di Facebook ya. Sebenarnya kebijakan monetisasi konten di Facebook itu sudah menjelaskan bahwa ketika akun kita ini melanggar dan juga akun kita ini beberapa kali melanggar, mereka bisa mencabut fitur monetisasinya. Itu sudah saya jelaskan dari awal ya. Termasuk dari yang pertama, mungkin kebanyakan untuk saat ini pelanggarannya itu adalah kita nggak bisa komentar, nggak bisa kirim bintang, dan nggak bisa posting. Itu banyak sekali yang terkena seperti itu. Dan pada dasarnya kenapa kita bisa terkena pelanggaran seperti itu salah satunya karena yang pertama kita sering banyak mengikuti. Jadi menjadi konten kreator itu bukan kita sibuk mencari pengikut ya sebenarnya ya, kalau teman-teman pengen tahu. Jadi ya kita itu bikin konten sebagus mungkin ya, bikin konten sebagus mungkin. Bagaimana caranya agar orang ini mau mengikuti kita, itu kuncinya ya. Jadi jangan bikin konten hanya pengen cari followers. Jadi percuma ya kita mendapatkan banyak followers, tapi followers kita itu orang-orang yang suka cari followers ya, otomatis video kita itu nggak akan ada yang nonton. Kenapa? Karena rata-rata followers kita ya itu tujuannya hanya cari pengikut saja ya, malahan akun kita yang beresiko pelanggaran. Jadi seperti itu ya. Itu sebagai gambaran saja kepada teman-teman semua. Jadi intinya di FB Pro ini kenapa banyak yang gagal ya, salah satunya nggak sabar. Kemudian yang kedua menggunakan konten orang lain ataupun re-upload ya. Jadi pastikan harus membedakan antara video original dan juga video asli ya, ataupun video re-upload. Nah, sebenarnya untuk saat ini itu persyaratan praktek terbaik dari monetisasi konten di FB Pro ya. Kita langsung masuk ke Google Chrome seperti ini. Kita masuk ke kebijakan monetisasi konten ya. Kebijakan monetisasi konten ya.
monetisasi konten Facebook ya. Kita langsung masuk ke Google Chrome. Kita perhatikan di sini. Jadi sebenarnya untuk saat ini konten yang dibutuhkan di Facebook ya itu adalah konten original ataupun konten asli. Jadi nggak bisa kita reupload yang mungkin editingnya setengah-setengah, itu susah ya. Nah di sini dijelaskan praktek terbaik dari monetisasi adalah di sini buatlah konten asli ya. Sudah jelas ya. Jadi buatlah konten asli. Dan di sini dari Facebook sendiri ini paling suka dengan konten ataupun rekaman kita sendiri. Di sini sudah dijelaskan ya. Saat mereka mengutamakan untuk memposting konten ataupun rekaman mereka sendiri ataupun konten asli, ini yang disukai oleh Facebook ya. Jadi ya mungkin yang reupload gagal ya manfaatkanlah affiliate. Memang masih ada peluangnya ya. Walaupun kita monetisasi konten gagal ataupun monetisasi dinonaktifkan, kita masih ada peluang. Ya ini adalah kita menggunakan fitur affiliate, dan itu sudah lengkap saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi kuncinya di platform manapun ya, kita menjadi konten kreator, kita mengembangkan personal branding ya, itu kuncinya cuma satu, ya ini adalah kesabaran. Jadi kalau kita ambisi, kita pengen cepat ya nggak ada ya, nggak ada yang bisa kita bisa mendapatkan penghasilan dengan cepat dan juga instan, itu nggak ada dasarnya ya. Semua perlu proses, semua perlu konsisten juga ya. Dan kita juga harus memikirkan nih, ide apa sih yang cocok. Kita juga harus bisa meniru untuk kreator lain nih, kreator lain bikin konten apa kok bisa rame. Jadi kita harus menganalisa juga ya, kita harus menganalisa juga. Dan ketika memang di FB Pro nggak bisa berkembang, karena kita tahu ya FB Pro ini rata-rata adalah ya teman-teman dekat kita, kerabat kita, itu sulit untuk rekomendasinya ya. Mending bermain di fanspage ataupun halaman FB, itu lebih leluasa. Mau teman-teman upload 10 video sehari, 5 video sehari, itu nggak bakal ada yang istilahnya ya komen ya. Jadi maksudnya komen adalah ya mungkin kalau tetangga sekitar di FB Pro itu bisa jadi komen, tapi kalau kita di fanspage itu bebas. Yang komen itu orang-orang jauh ya, dibanding di FB Pro itu adalah orang-orang terdekat ya. Ketika teman-teman menjadi orang yang mungkin gak enakan ya, itu nggak akan pernah bisa berkembang di FB Pro. Kenapa ya? Karena mungkin kalau mau upload misalkan nggak enak nih ya, ataupun malu, nah itu sulit ya. Jadi lebih baik di fanspage. Di fanspage kita bebas ya, bebas. Dan kita juga profilnya nggak perlu kita pakai profil wajah kita. Kalau di fanspage itu bebas karena versinya bisnis ya. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat semua, buat teman-teman. Jadi kenapa banyak yang gagal di FB Pro? Salah satunya ya mungkin nggak sabar ya. Jadi ya memang menjadi konten kreator itu butuh kesabaran ya. Jadi seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan selamat malam.